Kalau untuk melemahkan, maka Partai Gerindra akan menolak secara tegas dengan dalil apapun yang dibangun. Ulah kalian di Jakarta ini menyebabkan semuanya terjadi di sana. Kerakusan kekuasaannya luar biasa. Kalian jadikan rakyat di daerah menjadi korban adu domba. Yang mana nih? Jangan menangis. Kita tidak jadikan lembaga ini untuk menyelesaikan masalah bangsa. Kita hanya merebut kekuasaan semata. Agenda jahat di balik RUU HIP. Menghadapi kekuatan sekuleristik komunis yang hendak mendistorsi Pancasila, hasil kesepakatan semua elemen bangsa, Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia mengeluarkan maklumat nomor Kep strip 1240 garing DP strip MUI garing 6 garing 2020. Isinya antara lain, MUI menganggap RUU haluan ideologi Pancasila yang dibahas di parlemen telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. MUI memaknai dan memahami bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Maka adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila. Ini karena rancangan undang-undang itu tidak mencantumkan tab MPRS nomor 25 garing 1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia dan larangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis atau Marxisme dan Leninisme. Ini dianggap MUI sebagai pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab, dan memilukan yang pernah dilakukan PKI. Sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut. Maklumat MUI ini hanya salah satu dari sekian banyak protes yang datang dari individu maupun organisasi terhadap rancangan Undang-Undang HIP. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyatakan sejak dari aspek filosofis, RUU ini telah catat. Demikian juga argumen yuridis dan sosiologisnya. Juga perlu dipertanyakan prosedur pembahasan yang sangat cepat di tengah situasi wabah COVID-19. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta Jokowi menghentikan pembahasan rancangan undang-undang yang telah mendowngrade Pancasila. Dari NU, Ketua Umum PPGP Ansor, Yahud Khalil Khomas, meminta DPR tak tergesa-gesa membahas rancangan undang-undang itu. Bahkan, sejumlah pengurus pondok pesantren yang berkumpul di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cingkrang, Jenggawa, Jember, yang diasuh Kiai Haji Lutfi Ahmad pada 13 Juni mendeklarasikan penolakan mereka terhadap rancangan Undang-Undang HIP. Intelektual Muslim Yudi Latif, mantan Ketua BPIP, malah menilai RUU itu ngawur. Bahkan nama RUU-nya saja sudah salah, belum lagi soal substansi. Purnawirawan TNI dan Polri melalui Tri Sutrisno mendesak dicabutnya RUU itu. Mereka menilai RUU itu akan menimbulkan tumpang tindih dan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Memang keliru kalau ideologi Pancasila sebagai landasan pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang. Protes terhadap RUU HIP ditambah banyak persoalan bangsa membuat daya dukung Indonesia makin lemah menghadapi pandemi COVID-19 yang memukul kehidupan sosial, ekonomi masyarakat bagai angin puyuh. Sementara rezim Jokowi terus memproduksi sejumlah kebijakan yang tidak populer, kontroversial, dan tidak kondusif bagi keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial.
Di tengah masih tingginya penularan COVID-19 di tanah air, rezim Jokowi memberlakukan kebijakan new normal dengan mengabaikan nasihat saintifik dari para pakar. Sementara DPR tak menggubris keberatan publik atas sejumlah rancangan undang-undang yang berorientasi pada kepentingan oligarki. Bahkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, DPR melucuti fungsinya sendiri dengan menyerahkan hak-haknya kepada Presiden dalam menangani COVID-19. Padahal, rezim ini telah terbukti inkompeten, ngawur, dan tak dapat dipercaya untuk dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Malah DPR menambah kegaduhan dan kecemasan di masyarakat dengan menggulirkan RUU HIP. Pasalnya, materi yang tertuang dalam RUU HIP adalah materi penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga bisa dikata tafsir atas Pancasila. Maka, sudah seharusnya materi itu dibicarakan dan dikaji dulu secara mendalam dengan melibatkan seluas mungkin spektrum politik, sehingga terpenuhi proses pembentukan hukum yang aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif. Faktanya, hal itu tidak terjadi. Bahkan terkesan anggota parlemen memanfaatkan COVID-19 untuk meloloskan agendanya, seperti bis yang mengejar setoran. Menurut Forum Penegak Kedaulatan Rakyat, penjabaran Pancasila yang terkandung dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 harus dicantumkan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 atau di dalam TAP MPR tidak boleh dituangkan dalam bentuk undang-undang karena akan mendegradasi Pancasila sebagai sumber hukum. Mengingat Konstitusi 1945 yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali Dekret Presiden 5 Juli 1959. Maka tafsir Pancasila harus memperhatikan dekret itu. Pertimbangan substantif terpenting yang secara eksplisit dinyatakan di dalam dekret itu adalah mukadimah menjiwai Undang-Undang 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Karenanya setiap upaya dan kebijakan berkenan dengan pemaknaan dan pelaksanaan Undang-Undang 1945 pada umumnya dan Pancasila pada khususnya dijiwai oleh nilai-nilai agama, khususnya Islam, bukan malah menihilkannya. Memang tampaknya RUU HIP tidak dimaksudkan untuk mengatasi problem real yang serius yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, malah menjauhkan bangsa dari nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam rancangan Undang-Undang HIP tidak terbaca adanya deskripsi faktual yang diungkapkan dengan jujur dan dengan semangat memperbaiki kondisi kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan yang sedang dialami, yang justru semakin memprihatinkan dan nyaris tak ada sisa kedaulatan rakyat dan negara. Ini bisa jadi disebabkan kedekatan rezim Jokowi dengan negara komunis Cina, juga lantaran terpuruknya perekonomian nasional di tengah lautan hutan, merosotnya moralitas penyelenggaraan negara dan korupsi yang semakin merajalela, meluasnya pengangguran, membanjirnya tenaga kerja Cina, dominasi produk impor mulai dari produk industri hingga pertanian, produk undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat, penegakan hukum yang diskriminatif, dan sederet lagi hal yang memilukan dan menyulut kemarahan rakyat. Perlu juga ditekankan di sini bahwa mempertentangkan Pancasila dan agama merupakan hal yang berbahaya karena di negara ini terdapat beragam agama, termasuk Islam. Bagi umat Islam, hubungan agama dan Pancasila sudah final sejak Dekret Presiden 1959. Jangan jadikan Pancasila sebagai alat untuk memojokkan agama, sebagaimana yang tersirat dari rancangan Undang-Undang HIP. Bahkan terkesan, rancangan undang-undang ini sengaja disusun untuk memberi jalan bagi akomodasi terhadap komunisme. PDIP yang punya hubungan historis dengan PKI merupakan satu-satunya partai yang paling gigih menolak masuknya TAP MPRS nomor 25
garing 1966 sebagai konsideran atau rujukan rancangan undang-undang HIP. Mengherankan, kendati mendapat penolakan luas, parlemen tetap membahas rancangan undang-undang HIP. Berakumulasi dengan banyaknya persoalan bangsa dan negara saat ini, rancangan itu akan mempercepat pembusukan rezim. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah akibat konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang lahir dari akomodasi terhadap komunisme sebagai kekuatan politik yang sah. Indonesia dilanda huru-hara dan teror politik tak berkeputusan yang berpuncak pada tragedi G30S PKI atau yang berpuncak pada tragedi G30S 1965. Tak heran, maklumat MUI meminta fraksi-fraksi di DPR mengingat sejarah yang memilukan. Sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan PKI pada 1948 dan 1965. MUI mencurigai konseptor rancangan undang-undang HIP adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali faham komunis dan PKI. Karena itu, pihak berwajib patut mengusutnya. Selanjutnya, MUI pusat dan provinsi menghimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dan dalam menolak komunisme dan berbagai upaya licik. Kalau maklumat MUI ini tidak diindahkan, bukan tidak mungkin ketegangan negara yang terus berekskalasi saat ini dapat berujung pada turbulensi sosial dan politik yang sangat dahsyat.